saya ingin nambahkan tadi yang disampaikan Mas Michael ya. Jadi untuk jelasnya, apa yang dilakukan oleh si Andi Aswan atau orang sebut namanya Joshua, dan bisa juga dia dibantu orang lain namanya Roni Teguh ya, siapa tahu ya. Itu adalah dia melakukan perubahan image atau mengkoreksi citra yang di-upload oleh Andi Aswan oleh si Sandi ya pada tanggal 1 April yang lalu. Dengan dikoreksi ini, diluruskan, itu berarti logo ini jadi rusak. Jadi sekaligus sebenarnya dua hal yang dilakukan, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu dirusak semuanya. Jadi makanya saya mendukung penuh apa yang tadi dilaporkan oleh Michael Sinaga, dan saya siap menjadi ahli untuk Michael Sinaga. Insya Allah Dr. Resmond juga siap menjadi ahli untuk itu. Ya clear ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ingin saya tandaskan, orang selalu mengatakan kalau UGM mengatakan ya itu ikuti aja. Tidak. Satu, UGM sering sekali membuat kesalahan. Yang pertama jelas yang tadi saya katakan pada sesi pertama tadi. Ya, Wakil Rektor UGM ya Bu Wening mengatakan itu kedokteran, itu sudah salah. Yang kedua yang ini penting dan itu ditegaskan lagi oleh Bang Resmond mana tadi ya. Pada penjelasan UGM pada bulan Maret, orang namanya Dekan Sigit Sunarta itu menjelaskan bahwa dulu mahasiswa itu mencetak di dua percetakan namanya Sanur dan Prima. Sanur dan Prima itu belum ada di tahun 85 dan itu tulis hitam di atas putih di penjelasan ugm.ac.id. Jadi itu penjelasan resmi, tidak pernah dikoreksi. Jadi artinya itu salah besar. Ya, UGM saja salah besar untuk itu. Makanya kami men-challenge kampus kami yang saya cintai itu, yang kami cintai itu, yang baru saja kemarin merayakan Dies Natalisnya ke-76. Tolong dah, jujur saja. Ya, sejujur Lisa. Ya, Lean, intelijen, service ya, assistance yang telah mengatakan Joko Widodo itu tidak lulus Universitas Gadjah Mada. Jangan malah sekarang Lisa dibungkam sampai dengan sekarang. Jadi tambahan saya singkat aja, karena tadi udah banyak. Moga-moga apa yang disampaikan Dr. Resmond, apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun sebagai penutup, dan Pak Jamada Girsang tadi, itu kita sepakat semuanya, dan insya Allah semuanya akan kita dukung demi penegakan kasus ini, dan demi supaya apa? Rakyat Indonesia bisa melihat menilai. Terakhir, tadi yang ditantang oleh Dr. Resmond, insya Allah saya lakukan nanti sore jam 6. Silakan nonton Sapa Malam di salah satu TV, tidak tahu TV apa itu ya. Kami akan membahas tentang Jokowi White Paper. Amin. Ya, gitu. Jadi Jokowi White Paper kita bahas, kita jawab di situ, dan saya bawa bukunya. Mana mungkin 20 orang yang tidak semuanya adalah juga ahli forensik ya. Ahli forensiknya tuh saya dengar hanya ada 2. Yang satu juga cuman lulusan sebuah akademi komputer, tapi kemudian masuk ke UGM, itu bisa menilai bukunya tidak ilmiah ya. 701 halaman. Nanti saya bedah buku Jokowi White Paper. Sebut nggak namanya? Roni Teguh. Oh, nggak usah disebut Roni Teguh lah ya. Dia hanya lulusan akademi. Ya, kemudian masuk UGM, kemudian entah di kampus mana. Ya, nanti kita bahas 701 halaman, tulisan saya, tulisan Dr. Resmond, dan tulisan Dr. Tifa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Singkat aja Pak untuk penutup. Gini, kita mau mengimbau ya mengenai citizen lawsuit yang ada di Solo, PN Solo, dan itu sangat penting. Kalau itu berjalan dengan baik, dengan independen, dengan berani, maka itu akan bisa menyelesaikan soal apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa forum itu bisa membuktikan. Kenapa? Karena sudah melalui tahap penolakan eksepsi oleh Jokowi. Nah, sekarang besok itu adalah keterangan tertulis. Mas Roy, Dr. Tifa, dan Resmond nanti akan datang pada Januari sebagai ahli. Jadi mudah-mudahan forum itu adalah forum yang bermartabat untuk alternatif mengetahui apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi instead of kemudian menersangkakan orang, kemudian menjadikan orang sebagai terdakwa dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian, kita juga keep on eye terhadap itu ya. Dan terakhir ya, cukup ya. Terakhir, soal Jokowi White Paper, saya ragukan siapapun, entah dari Polda Metro Jaya atau orang yang mengatakan tidak ilmiah dan lain sebagainya, membaca buku itu. Mungkin saja membeli, tapi membaca tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan sebuah buku ilmiah atau tidak kalau Anda tidak membacanya? Nah, kalau Anda membaca, maka mudah-mudahan Anda seperti Dr. Ridho Rahmadi yang sangat surprise dan mengatakan bahwa tulisan itu pantas diganjar dengan gelar doktor. Bisa dicek ya. Ada
Pak Prof. Tono Saksono juga, dan mereka bikin anotasi bagaimana referensi dibuat luar biasa. Jadi tolong MNC TV dan lain iNews, tolong dilihat bukunya, tidak hanya sekedar bahwa ada statement dari orang yang sebenarnya belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai. Makasih ya. Oke, kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya besok nggak ke Solo karena diundang salah satu TV dengan 3 pemretnya untuk bikin acara spesial khusus Amerika. Jadi kami ke Solo nanti. Ada yang siang ini, ada yang malam ini, ada yang nanti subuh nanti. 3 pemret. Kompas.com. Hah? Yang ini jam 3. Apa urusan besok? Jam 3. Good luck ya.